pembeli tidak perlu menyentuh barang yang ada di toko dan membiarkan sang penjual yang melayani pelanggan sepenuhnya, dan juga mengurangi produk disentuh oleh orang banyak. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Kita dapat menjamin keamanan yang ada di toko dan sekaligus menuruti protokol kesehatan yang ada, memberikan rasa aman kepada pembeli dan juga penjual. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus COVID-19 dan Indonesia pun terkena dampak luar biasa dari wabah ini. Nah, banyak orang yang memiliki kebutuhan untuk berbelanja, apalagi saat kebutuhan mendasar di rumah telah menipis. Hal itu menjadikan pasar dan tempat sejenisnya menjadi rentan untuk virus corona menyebar dengan cepat. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang kita temui atau kita sentuh di tempat tersebut. Maka dari itu, saya mengajukan desain toko pasar tradisional untuk transisi new normal ini. Pasar new normal ini sebenarnya sama saja seperti pasar lainnya, namun sekarang setiap toko akan diberi sekat agar terjadinya jarak antar pembeli dan penjual dengan menggunakan kaca. Jadi, pembeli tidak perlu menyentuh barang yang ada di toko dan membiarkan sang penjual yang melayani pelanggan sepenuhnya. Dan juga mengurangi produk disentuh oleh orang kembali lagi bersama aku, Dwi Roza Aulia, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Tentunya dengan tema yang berbeda hari ini, kita akan membahas mengenai desain toko yang mendukung kesehatan protokol COVID-19. Nah, tentunya hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Langsung aja kita kenalin, yaitu Safatri Prihartini. Halo Safa, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, kalau boleh tahu Safa ini dari fakultas mana nih? Dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Sekarang ini lagi jalan semester 8. Oh, bentar lagi mau tamat gitu ya? Iya. Nah, sahabat Bidar kan pengen tahu nih tentang inovasi yang Safa buat. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritain nggak sedikit apa sih inovasinya? Inovasinya ini tentang desain pasar untuk solusi masalah orang-orang yang takut ke pasar. Jadi biar untuk orang-orang yang pergi ke pasar tuh ngerasa aman dan nyaman, nggak perlu takut gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ceritain sedikit awal mula terciptanya ide. Jadi waktu ini dibuat, idenya itu aku lagi mau PKL tapi dihentikan karena masalah pandemi. Jadi diganti sama PKM GFK. Terus kan karena aku tinggal di pasar, terus aku kepikiran gimana sih kalau misalnya biar kita antara pembeli dan penjual itu ada jarak. Nah, terus aku pikir ya udah pakai sekat aja kan. Nah, jadi biar pembeli itu nggak perlu masuk toko, terus biar penjualnya aja yang ngeladenin gitu. Oh gitu. Nah, di dalam inovasi ini siapa aja yang terlibat? Kalau untuk idenya sendiri itu aku yang buat inovasinya sendiri, iya. Oh, berarti kamu ya yang membuat ide dari inovasi ini. Iya. Oke, kita kembali lagi ke idenya. Nah, terus bagaimana caranya agar belanja tetap aman tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan? Nah, kan kalau untuk desainnya sendiri di pasar, di toko itu untuk pertama masuk pintu itu pembelinya harus cuci tangan dulu. Nah, terus yang pasti pakai masker kan. Iya, pakai masker. Terus karena ada sekat di antara toko kan, pembeli sama penjual, jadi pembeli tuh nggak perlu masuk dan nggak perlu menyentuh barangnya, jadi penjual aja yang untuk melayani pelanggan gitu. Oh, jadi ininya tuh pastinya dikasih sekat gitu ya, biar terhindar dari dampak COVID-19 ini. Biar pembeli sama penjual kurang interaksi. Iya.
Nah, terus bagaimana cara kamu nih menangani pelanggan yang berdesakan dalam berbelanja? Nah, untuk sebenarnya kalau misalnya di desainnya emang belum ada ya buat tanda silang X yang biasa kita suka di mall kan. Iya, Itu iya. kan kayak ada silang Tanda X silang, terus tanda tuh. Nah, sebenarnya kaki gitu. kalau bisa nanti kalau diimplementasikan itu dikasih sekat-sekat. Jadi misalnya kalau orang mau ngantre, yang ngantre jaraknya 1 meter gitu. Jadi mengurangi desak-desakan. Oh iya, Mbak. Nah, terus adakah keuntungan antara konsumen dan produsen di dalam desain yang kamu buat ini? Nah, kalau misalnya untuk pembelinya sendiri itu pertama ngurangin rasa takut ya buat Iya. penyebaran COVID-19 ya. Terus kalau keduanya, jadi kan barang kita kan semuanya ada di dalam, dibatasin sama sekat. Jadi nggak perlu takut buat ada orang yang nyuri. Iya, Nah, benar. terus kalau buat pembelinya sendiri, yang pembelinya kan nggak perlu takut nih misalnya ini penjualnya sakit nggak ya gitu kan. Iya. Jadi nggak perlu takut karena dikurangnya interaksi pembeli dan penjual gitu. Nah, pernah nggak inovasi ini diikuti dalam lomba-lomba ataupun event-event yang besar gitu? Ya, kemarin dari bulan Maret itu kita ikut ASEAN International Student Competition. Oh, berarti sudah dilombain. se-ASEAN berarti. Iya. Terus buat pesertanya itu dari 5 negara, Kak. Dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia sama Indonesia. Oh, berarti seluruh negara ASEAN itu terikut Ikut. lombakan di dalam inovasi ini. Iya. Nah, berarti apa nih motivasi kedepannya dalam inovasi yang kamu buat ini? Kedepannya ya, Iya. semoga desain ini bakal diimplementasikan di kehidupan nyata. Terus biar kita tuh bener-bener terjadi lah gitu kan, ngerasa aman. Oh, sekarang kan pasar udah dikasih sekat nih, jadi kita kan bisa Jadi tidak was-was lagi. Iya, juga semoga ide ini juga disupport untuk seluruh masyarakat Iya, di Indonesia. kalangan masyarakat Indonesia. Iya. Iya, biar bisa terjadi gitu. Nah, apa aja nih pesan kesannya kalau boleh tahu tentang inovasi yang Safa buat ini? Pesannya aja ya. Semoga ide aku dijadiin sama teman-teman buat dikembangkan gitu. Dari ide Iya. aku ini dikembangin jadi yang lebih bagus lagi atau ditambah-tambah. Jadi kan bisa memajukan juga kan buat perekonomian Iya, Indonesia. Terus ngebantu warga-warga yang ada di pasar yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Benar-benar. Mm-mm. Nah, sahabat Bidar, kita sudah berbincang panjang lebar nih mengenai desain toko yang mendukung protokol kesehatan COVID-19. Sampai sini dulu podcast pada pagi hari ini. Saksikan terus podcast riset dan inovasi di video-video selanjutnya. Jangan lupa tonton di YouTube Bina Dharma TV. See you. Melayani pelanggan sepenuhnya dan juga mengurangi produk disentuh oleh orang banyak. Karena biasanya di pasar setiap toko pembeli bebas untuk menyentuh barang yang ada, dan beberapa toko membiarkan pembeli masuk ke dalam toko yang sangat tidak memungkinkan untuk saat ini dilakukan. Agar sesuai dengan protokol yang ada, yaitu jaga jarak, maka dibuatlah jarak dengan membuat sekat ini. Dengan memberikan sekat pada toko ini, kita dapat menjamin keamanan yang ada di toko dan sekaligus menuruti protokol kesehatan yang ada, memberikan rasa aman kepada pembeli dan juga penjual. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus COVID-19 dan Indonesia pun terkena dampak luar biasa dari wabah ini.
Nah, banyak orang yang memiliki kebutuhan untuk berbelanja, apalagi saat kebutuhan mendasar di rumah telah menipis. Hal itu menjadikan pasar dan tempat sejenisnya menjadi rentan untuk virus corona menyebar dengan cepat. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang kita temui atau kita sentuh di tempat tersebut. Maka dari itu, saya mengajukan desain toko pasar tradisional untuk transisi new normal ini. Pasar new normal ini sebenarnya sama saja seperti pasar lainnya, namun sekarang setiap toko akan diberi sekat agar terjadinya jarak antar pembeli dan penjual dengan menggunakan kaca. Jadi, pembeli tidak perlu menyentuh barang yang ada di toko dan membiarkan sang penjual yang melayani pelanggan sepenuhnya. Dan juga mengurangi